Agama mana yang dinistakan? Non-Muslim? Tidak, kan tidak ada izin. Dia berhak untuk menanyakan itu. Kenapa ditangkap? Gitu loh. Puji Tuhan, Shalom, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari ini. Pada video saya kali ini saya akan sharekan kepada kita bagaimana video lengkap ya dari apa yang disampaikan oleh Egy Sujana ketika menyampaikan suatu ancaman ya bahwa Ketua RT Wawan yang sudah ditahan di Polda Lampung harus dibebaskan ya. Dan tidak lagi berlama-lama, langsung saja kita akan melihatnya lewat video yang satu ini. Dan ini dia videonya teman-teman ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudara, Egy Sujana Channel, cerdas, berani, militan. Insya Allah, la haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara, kami dapat berita dari Lampung, tentunya dari aktivis Bunda Mary yang mengabarkan bahwa ada ketua RT Wawan namanya ditangkap oleh Dirkrimum Polda Lampung, padahal sebelumnya sudah didamaikan oleh Kapolresnya, sehingga terjadi satu keadaan yang tidak baik. Persoalannya sederhana. Wawan sebagai aparatur pemerintah paling bawah tingkat RT itu taat azas untuk melarang kegiatan yang tanpa ada izin. Nah, ini di satu kawasan gudang yang informasi ke saya dipakai buat kebaktian atau peribadatan untuk non-muslim. Tentu sebagai ketua RT di wilayah itu mempertanyakan izinnya, karena udah mulai dari 2016 dilarang, dan kini terulang lagi di 2023. Tentu menghentikan itu adalah peristiwa hukum yang dibenarkan, karena dia aparatur pemerintah tingkat paling rendah di RT RW-nya. Nah, pertanyaan seriusnya, mengapa dia sampai ditangkap? Ya, karena menurut isu Dirkrimumnya punya keberpihakan keagamaan dengan yang ada melakukan kegiatan. Nah, ini tidak dibenarkan secara ilmu hukum, karena ilmu hukum pasal 27 ayat 1 UUD 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa ini dikecualikan? Ya, hanya karena seagama Anda punya jabatan, kemudian Anda gunakan jabatan, penyalahgunaan wewenang jabatannya untuk menangkap orang. Ini sadis, nggak mengerti. Tapi anehnya ini pejabat tinggi di Polda Lampung. Ini sudah kiranya Pak Sigit, yang saya kenal juga sebagai Kapolri, perhatian kepada Polda Lampung, karena ini bisa memicu SARA. Tapi justru Wawan dikenakan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Agama mana yang dinistakan? Non-Muslim? Tidak, kan tidak ada izin. Dia berhak untuk menanyakan itu. Kenapa ditangkap? Gitu loh. Ya, menurut saya sih ya, seorang Egy Sujana ini rupanya juga tidak terlalu mengerti soal hukum yang berlaku di Indonesia. Katanya bahwa RT Wawan ini seharusnya tidak ditangkap karena dia hanya menyampaikan sesuatu hal soal izin tempat di mana mereka beribadah, yaitu Jemaat Kristen Kemah Daud. Dan menurut Egy Sujana bahwa ya itu biasa aja, jadi wajar saja kalau misalnya dia ya harus ada atau datang pada saat itu. Iya, tapi masalahnya kan dia datang di saat ibadah sedang berlangsung. Inilah yang menjadi kasusnya. Inilah yang menjadi permasalahannya. Kalau menyampaikan sesuatu, ya tunggu ibadahnya selesai. Harusnya gitu loh kakek Egy Sujana. Ya kan? Oke.
Lalu sekarang kita akan dengarkan saja apa yang disampaikan juga oleh rekan-rekan dari Egy Sujana, dan ini dia videonya teman-teman. Nah, itulah singkat ceritanya. Maka untuk itu kita minta pendapat singkat Ustadz Khotot. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semestinya tidak ada satu diskriminasi ataupun satu stigma kepada umat Islam, seolah-olah bahwa umat Islam istilahnya mereka yang kembangkan itu intoleran. Sebenarnya aparat RT ini kan bergerak sesuai dengan koridor pemerintahan. Kalau dia bukan RT ya mana berani dia melakukan tindakan itu. Dan kalau tidak ada petunjuk bahwa sebuah kegiatan itu mesti menggunakan izin, ya dia nggak akan mungkin menegur gitu. Nah, oleh karena itu ini kan memang ada undang-undangnya atau peraturannya bahwa kegiatan ibadah itu memang dalam hal ini bukan kegiatan ibadah di tempat orang yang seiman ya, tapi di tempat yang situ mayoritas adalah orang yang tidak seiman, maka memang itu ada aturannya. Nah, kalau sudah ada aturannya ya harus ditaati ya. Oleh karena itu dalam hal ini pihak Polri yang belakangan ini banyak ketimpa musibah, jangan ditambah lagi dengan musibah Lampung ini, karena ini pertentangan agama ya. Ya, apalagi ini bisa memicu pertentangan agama. Ini akan dampaknya bisa Serius. jauh lebih serius daripada yang kemarin-kemarin begitu ya. Jadi ini yang saya sarankan pihak Kapolri segera menyelidiki masalah dan mengambil tindakan yang tepat ya. Adapun untuk umat Islam kami menyarankan untuk menahan diri ya, jangan sampai terpicu, terprovokasi oleh hal-hal yang nanti membuat umat Islam rugi sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada pernah memimpin bidang kerohanian di Kemenhan yang kita dengar, Buya Asmin. Singkat cerita, masalah begini gimana ngatasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolonelnya jangan lupa, MUI-nya juga. Alhamdulillah wa syukurillah, mendengar berita tadi sungguh mengharukan. Kita sebetulnya sudah tahu bahwa mendirikan rumah peribadatan itu sudah keputusan 3 menteri. Artinya ada izin setempat. Sedangkan RT menanyakan soal izin itu, berarti dia tidak pernah dimintakan izin lingkungan itu. Tapi terjadi, Pak RT-nya malah yang ditangkap. Ini supaya penegak hukum tentu mengulang lagi, melihat lagi penetapannya. Tidak usah seperti yang dikatakan oleh Profesor Egy Sujana tadi, menyeret hukum untuk kepentingannya sendiri. Ini kelihatan sekali firman Allah di sini. Tarda angkal Yahuda wa Nasara. Tidak senang, tapi karena berkuasa dibawa hukum itu ke sana. Ini juga peringatan terhadap orang Islam. Ya, lebih-lebih yang sedang duduk punya kekuasaan. Bisa nggak mendudukkan persoalan hukum atau mempergunakan kekuasaan itu, nggak usah menyeret, tapi mendudukkannya sesuai dengan hukum yang tercantum. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan soal ini saya lagi tidak mau banyak komentar. Kiranya teman-teman saja yang memberikan komentarnya di kolom komentar di video ini. Dan langsung saja saya akan mengajak kita untuk melihat penyampaian terakhir apa yang disampaikan oleh Egy Sujana ketika dia mengatakan bahwa RT Wawan ya harus segera dibebaskan, karena kalau tidak mereka akan bertindak atau bergerak. Dan ini dia selengkapnya teman-teman. Yang terakhir Panglima Bes Rusdi, bagaimana pengalamannya di Ambon? Karena Anda orang Ambon, bahkan Anda pernah tentara di sana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau melihat kejadian yang terjadi di Lampung ini, kita takutkan jangan sampai terjadi seperti apa yang di Ambon, yang pernah kita alami. Mari kita jauhkan, karena berbicara tentang isu agama dan hal yang terjadi di Lampung ini bisa
membawa dampak yang paling besar, apalagi berbicara tentang SARA. Jadi kami minta supaya Pak Kapolri untuk segera menangani secara serius, jangan sampai biasnya merembet ke seluruh Indonesia. Karena ini masalah kecil, berbicara tentang masalah kecil, walaupun masalah Lampung, tapi sudah gaungnya ke Jakarta. Jadi kami minta segera ditangani dan pihak kepolisian kalau bisa bertindak yang adil, jangan bertindak semaunya saja, sesuai dengan undang-undang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah saudara-saudara, dalam kesempatan ini kami jelas menyarankan yang terbaik buat bangsa ini. Kami mengerti sila ketiga Pancasila, jaga persatuan Indonesia. Kita harus betul-betul Indonesia ini bersatu, tidak boleh pecah belah karena perbedaan-perbedaan agama, suku, ras. Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Soal agama, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Engkau tidak sembah yang aku sembah, aku tidak sembah yang kamu sembah. Jadi kita masing-masing jagalah baik-baik. Kalau Dirkrimum yang merintahkan tangkap, saya minta Kapolda Lampung dulu ingatkan Dirkrimumnya, bebaskan saudara Wawan. Solidaritas kami dari Jakarta perlu diperhatikan. Jika tidak dibebaskan, kita akan bergerak untuk membela Wawan. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sekian aja dulu video yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada saat siang hari ini, teman-teman. Kiranya kita semua dalam perlindungan Tuhan kita yang hebat. Ingat, mari kita jaga yang namanya toleransi dan kita jaga keutuhan negara kita Republik Indonesia. Shalom, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.